Halo, selamat pagi. Shalom, sahabat-sahabat Yesus, cinta Alkitab. Kita bertemu lagi hari ini. Hari ini hari Rabu, saya akan mengambil topik bebas. Jadi kita tidak ada pembacaan Alkitab beruntun. Sebelum kita masuk, mari kita berdoa. Kita minta hikmat Tuhan dan kita mengucap syukur untuk pagi yang sudah Tuhan berikan pada kita hari ini. Oh Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur. Hati kami bersuka cita menikmati kehidupan baru yang Kau berikan bagi kami. Kami tahu Tuhan, tidak akan selalu baik yang akan kami hadapi. Tapi kami percaya dengan Roh-Mu yang menyertai kami. Kami mampu melalui hari ini dengan baik. Kami mampu Tuhan menerima segala sesuatu yang akan kami hadapi hari ini dengan kekuatan, dengan hikmat Tuhan, dan kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, buka hati telinga kami untuk dengar akan firman Tuhan, untuk bertumbuh di dalam iman. Karena iman itu Tuhan yang akan mengalahkan dunia. Iman kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah dan sebagai juru selamat kami. Berfirmanlah Tuhan, kuasai setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mungkin topik yang akan saya bawakan ini kurang populer atau juga ada pro dan kontra. Ya. Saya mau berbicara tentang berdoa di dalam roh. Berdoa di dalam roh atau mempergunakan bahasa roh. Buat kita yang sudah biasa atau sudah memakainya, kita akan familiar dengan ini. Tapi dari kalian mungkin ada yang belum tahu ataupun kurang menerima. But it's okay. Kita belajar. Apa yang kita pelajari semua dari firman Tuhan. Berdoa di dalam roh. Saya sudah sebutkan beberapa minggu lalu, 2 minggu lalu, bahwa saya di hari Rabu ini akan membicarakan 10, saya dapatkan 10 poin tentang the secret of miracles and healing. Ya, rahasia daripada mukjizat dan kesembuhan. Yang pertama kita sudah belajar pada hari Rabu lalu, yaitu tentang hidup dipimpin oleh roh. Dan yang kedua, pada Rabu ini kita berdoa, kita belajar tentang berdoa di dalam roh. Kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 4 mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Hidup di dalam roh akan memberikan kita kuasa untuk berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain ini bisa berarti bahasa yang tidak pernah kita gunakan sebelumnya. Misalnya kita yang tidak bisa berbahasa Mandarin, ya, tiba-tiba kita bisa berfasih, berbicara bahasa Mandarin. Atau bahasa lain yang juga berarti bahasa yang sama sekali baru buat telinga kita, yaitu bahasa roh. Jadi dengan Roh Kudus kita bisa memperkatakan bahasa lain, suatu bahasa yang tidak pernah kita bicarakan sebelumnya, atau juga bahasa yang sama sekali baru, yaitu bahasa roh. Berdoa di dalam roh akan memberikan kita bahasa-bahasa yang baru, termasuk bahasa roh. Korintus 14 ayat 14 mengatakan, sebab aku berdoa dengan roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi roh kita yang berdoa, akal pikiran kita tidak berdoa. Jadi ketika kita berdoa normal dengan menggunakan bahasa yang sudah kita tahu, misalnya kita mau mendoakan orang sakit,
maka pikiran kita akan segera teringat kepada orang-orang yang sakit itu. Dan mulut kita akan mengucapkan doa untuk kesembuhan, kesehatan atau pemulihan terhadap orang yang sakit itu. Jadi akal budi dan pikiran kita main di sini. Tetapi ketika kita berdoa dengan roh, itu di luar imajinasi dan pikiran kita. We are not thinking of something special. Kita tidak memikirkan sesuatu yang khusus di pikiran kita. Dan kita tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa orang lain mengerti. We don't speak in languages that we or other people understand. Itu yang dimaksud dengan Korintus 14 ayat 14, bahwa kita akan berbicara atau berdoa dalam bahasa roh. Roh kita yang berdoa, tetapi pikiran dan budi dan akal budi kita itu tidak turut berdoa. Karena apa yang kita katakan itu di luar imajinasi kita. Apa yang kita katakan tidak orang lain mengerti. Dari pengalaman saya berdoa dalam berbahasa roh, itu karena saya sepertinya sudah tidak punya kata-kata lain untuk diucapkan. Saya hanya merasakan ada dorongan, ya, ada urge, ada kekuatan, ada overflowing power, dan juga kepenuhan. Ya, ada kepenuhan di dalam hati dan pikiran saya, yang saya ekspresikan dengan ucapan atau kata-kata yang tidak ada kamusnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain. Saya berdoa kepada Bapa dengan ucapan yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Itu yang pertama pengalaman saya. Karena ada suatu dorongan yang kuat. Jadi bukan karena kita ikut-ikutan, ya. Kalau kita lihat ada orang lain berbahasa roh dan kita berusaha kasasika ramasyaki ramasana dan ikut-ikutan apa yang orang bilang keluar. Tapi karena pengalaman saya, karena saya sudah tidak mampu. Yang pertama tadi kan ada dorongan yang keluar. Yang kedua, ucapan yang saya ucapkan atau bahasa roh yang saya bilang itu juga bisa berarti pujian atau syukur yang luar biasa, yang saya tidak bisa ungkapkan lagi dengan kata-kata atau dengan bahasa manusia. Sering kita merasakan satu ucapan syukur yang luar biasa karena kita mengingat berkat Tuhan atau menerima berkat Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan. Sesuatu yang surprise, suatu mukjizat yang luar biasa, dan kita tidak bisa lagi mengatakan kita hanya bisa bicara something like that, ya, keluar, atau hanya kadang kita hanya bisa terima kasih, dan itu overflowing terus menerus. Yang ketiga dari pengalaman saya, ucapan atau berdoa dalam bahasa roh juga ini bisa merupakan penyembahan atau pengagungan kepada Allah yang sudah saya tidak bisa ekspresikan lagi dengan kata-kata manusia. Biasanya kalau kita dalam beban berat, ya, kita tidak bisa lagi berdoa dengan bahasa-bahasa karena kan otak kita sudah penuh. Jadi apa yang keluar, ya, yang kadang kita juga tidak mengerti, orang lain tidak mengerti. Itu ada kepenuhan di dalam diri kita untuk menyembah, untuk mengagungkan Allah yang tidak bisa lagi kita ekspresikan dengan kata-kata manusia. Jadi ketika saya berbahasa roh, saya melepaskan diri saya. I let myself go. Dan membiarkan Roh Kudus yang beracara. I let the Holy Spirit to take control. Saya percaya ketika saya berbahasa atau berdoa dalam bahasa roh, saya sedang berdoa kepada Allah dengan berperang melawan roh-roh di dunia ini. Entah itu roh ketakutan, roh egoisme, roh kesombongan, roh ketidaktaatan, roh sakit penyakit dan lain-lain. 1 Korintus 14 ayat 2 mengatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh,
tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Sudah saya singgung di atas bahwa ketika kita berbahasa roh, kita tidak berkata-kata kepada manusia. Dan seperti firman yang barusan kita baca mengatakan, tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya kecuali kalau dia mempunyai karunia untuk menerjemahkan bahasa roh itu. Bisa dibaca juga di 1 Korintus 12 ayat 10. Jadi ada orang-orang tertentu yang mempunyai karunia untuk menerjemahkan roh. Jadi kita ingat waktu kita berbicara atau berbahasa roh, kita berbicara kepada Allah dan bukan kepada manusia. Apa yang dikatakan di Kisah Para Rasul 19 ayat 6? Mari kita baca. Kisah Para Rasul 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Kita bisa meminta seseorang yang Tuhan urapi, pastor, pendeta, atau pelayan Tuhan lainnya untuk menumpangkan tangan atas kita, supaya kita bisa menerima Roh Kudus itu. Dan supaya kita bisa berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Tapi saudara, sebagai orang Kristen yang sudah dewasa, apalagi kita yang sudah melayani, kita tidak perlu menunggu penumpangan tangan seorang hamba Tuhan untuk kita bisa menerima Roh Kudus. Hanya dengan merendahkan hati dan meminta dengan tulus, dengan sungguh dan percaya, kita akan menerima bahasa roh. Kita bisa berbahasa roh. Jadi dengan meminta, dengan datang kepada Tuhan, dengan kerendahan hati, dan juga meminta dengan tulus dan percaya, saya yakin Roh Kudus itu akan sudah ada di dalam kita. Dan Dia, Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk dan mengajarkan kita juga untuk berbahasa roh. Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita itu harus kita aktifkan, saudara. Harus kita gerakkan supaya dia bisa hidup. Salah satunya dengan memperkatakan atau berbicara di dalam bahasa roh. Ketika kita berbahasa roh, dikatakan juga di Kisah Para Rasul tadi bahwa kita akan bernubuat. Bernubuat di sini termasuk inspirasi, ya. Ada inspirasi, ada penafsiran, ada pewahyuan mengenai sesuatu yang akan terjadi. Jadi bernubuat di dalamnya itu ada inspiration, interpretation, dan revelation. Ya, ada inspirasi, ada penafsiran dan pewahyuan ilahi mengenai sesuatu peristiwa yang akan terjadi, dan kita bisa melakukan itu ketika kita menerima roh Allah dan kita berbahasa roh. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh membantu kita dalam kelemahan kita supaya kita bisa berdoa. Saudara, seperti sudah saya katakan, ketika kita dalam beban yang berat, dalam problem yang menumpuk di kepala kita, dalam keadaan frustasi atau down, dan atau kita lagi sakit kepala, susah sekali kita akan berkonsentrasi, ya, untuk menyusun kata-kata,
untuk berdoa. Saya sering mengalami ini. Ketika beban terlalu banyak, otak sudah penuh rasanya. Susah kita untuk menyusun kata-kata yang baik untuk berdoa. Atau paling tidak kita jadi berdoa sangat singkat. Karena kita sudah merasa capek. Kita sudah kehilangan kata-kata untuk melanjutkan doa kita. Nah, ketika kita merasakan seperti ini, kita bisa minta Roh Kudus untuk berdoa bagi kita kepada Bapa di sorga. Mungkin kita akan bergumam dengan kata-kata yang tidak jelas, karena kita sudah merasakan kewalahannya, overwhelming dengan beban kita. Atau kadang kita hanya cuma bisa berkata Yesus, 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 orang, atau haleluya, 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 yang terus menerus. Tapi saudara, teruskan. Ketika engkau merasa beban terlalu berat dan engkau tidak punya lagi kata-kata untuk berdoa, sudah penuh di hati, di kepala, tidak mengingat lagi kata-kata untuk mengatakannya, katakan, terus berdoa dengan katakan apa yang keluar dari engkau. Ya, atau puji Yesus, 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 kura mata syara karena sikar mesende. Kita tidak mengerti, tapi biar roh kita yang berdoa kepada Allah. Roh Kudus itu akan menyampaikan keluh kesah itu kepada Bapa di sorga. Asal kita mau datang dengan kerendahan hati dan takut akan Dia. Berdoa di dalam roh sangat penting, saudara, karena perjuangan dan pertempuran kita bukanlah melawan darah dan daging. Kita melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Katakan di Efesus 6 ayat 12. Kita melawan roh-roh jahat di udara dengan roh Allah yang ada di dalam diri kita. Saya akan memberikan contoh penghulu-penghulu atau roh-roh jahat di udara. Ya, apa macamnya. Ada roh pemberontakan, saudara. Roh pemberontakan contohnya ada anak-anak yang melawan, ya. Atau juga ada pertentangan antara suami istri, saudara bersaudara, roh pertentangan, roh perlawanan. Roh pemberontakan juga termasuk di dalamnya mereka yang tidak mau menerima firman Tuhan, bahwa Allah hanya menciptakan manusia itu, pria dan wanita. Mereka yang membuat satu hal yang lain, dan yang kadang menghalalkan juga. Mereka bilang itu terjadi dari lahir. Manusia bukan, atau saudara-saudara yang merasa tidak yakin apakah saudara laki atau perempuan. Ada yang mengatakan itu terjadi dari lahir. Dia sudah merasakan itu. Saudara, Allah tidak pernah salah dalam menjadikan sesuatu. Dia adalah ya dan amin. Jadi jangan tertipu oleh roh dunia, roh pemberontakan. Dan juga adalah roh pemberontakan ketika orang-orang tidak mau mengakui Allah sebagai Sang Pencipta. Mereka yang percaya masih kepada teori-teori evolusi, atau mereka yang percaya kepada hal-hal lain yang di luar pengetahuan yang benar akan Allah. Mereka yang menentang Allah, mereka yang menentang Alkitab. Ada roh pemberontakan di dalam diri mereka. Kita yang percaya kepada Tuhan, kita mau percaya bahwa Allah menjadikan segala sesuatunya itu baik. Allah tidak membuat kesalahan, dan Allah tidak berubah pemikiran ketika Dia membentuk kita atau menjadikan segala sesuatu di dunia ini. Ada juga roh kejahatan, ya, roh di udara, roh kejahatan, roh kekejaman. Contohnya penganiayaan dalam rumah tangga. Suami menganiaya istri atau sebaliknya.
atau orang tua yang menganiaya anak, atau sebaliknya. Penganiayaan dan kekerasan antar sesama, pemerasan kepada orang yang lemah, kepada karyawan, pembantu, pencurian, mencuri, merampok. Itu roh kekejaman dan roh kejahatan. Roh lain yang ada di dunia ini adalah roh percabulan. Contohnya pornografi, lewat gambar atau video online, lewat buku atau majalah. Penyelewengan seks di luar nikah, atau seks sebelum menikah, dan juga berganti-ganti pasangan. Perkataan-perkataan kotor dan tidak senonoh juga merupakan contoh dari roh percabulan. Roh lain yang ada di dunia adalah roh sakit penyakit. Sakit penyakit ini merupakan roh jahat, saudara. Segala macam penyakit, baik penyakit sejak lahir atau penyakit yang terjadi secara alami atau penyakit yang terjadi karena ketidaktaatan kita. Baik itu penyakit mental, spiritual, atau penyakit fisik. Banyak terjadi penyakit karena ketidaktaatan kita. Kita yang memakan seenaknya, kita dapat penyakit. Kita yang mau minum seenaknya atau melakukan segala sesuatu seenaknya. Banyak penyakit yang terjadi karena ketidaktaatan kita, saudara. Apalagi roh dunia yang harus kita kalahkan dengan roh Allah yang ada di dalam kita. Ada roh keterikatan, saudara. Roh keterikatan pada alkohol, pada obat-obat terlarang, pada kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita harus patahkan roh ini dengan roh Allah. Ada juga roh pendusta atau pembohong. Mereka menjadi saksi dusta. Mereka yang dibawa ke pengadilan dan karena di-bribe, karena dibayar, dikasih uang, mereka dibilang atau mengatakan untuk berdusta di pengadilan. Atau mereka yang berbohong dalam segala bentuk tentang berbagai hal. Gosip. Gosip juga adalah roh pembohong dan pendusta. Hati-hati, saudara. Jadi saudara, untuk hari ini kita belajar bagaimana berdoa di dalam roh. Berdoa di dalam roh. Kita berdoa dengan ucapan-ucapan yang tidak dimengerti oleh manusia dan iblis. Ini penting sekali. Kalau iblis tidak mengerti apa yang kita ucapkan, dia tidak bisa mengambil doa-doa kita itu. Yang kedua, kita berdoa di dalam roh. Karena kita sudah terlalu kewalahan, overwhelmed dengan beban kita. Kita tidak punya kata-kata untuk diucapkan. Kepala kita sudah pening, sudah penuh dengan problem. Saudara, dengan berbahasa roh kita bisa tetap berdoa. Karena biasanya kalau kita sudah capek dan kepala kita sudah pusing, kita jadi malas berdoa. Jadi ketika engkau merasakan sangat lelah, tetap berdoa. Berdoa di dalam roh. Nah, itu yang selalu saya lakukan. Atau sebaliknya, kadang kita terlalu terharu dengan kebaikan Tuhan. Kita terlalu happy, terlalu bahagia dengan mukjizat-mukjizat yang Tuhan sudah lakukan buat hidup kita. Kita tidak bisa lagi mengungkapkannya dengan kata-kata atau dengan pujian dan nyanyian kita. Maka berbahasa roh. Dengan berbahasa roh akan melepaskan rasa syukur dan haru kita akan kebaikan Allah. Ketika kita berbahasa roh, saudara, kita melepaskan diri kita dan membiarkan roh Allah yang beracara, yang memimpin. Waktu kita berbahasa roh, kita berbicara kepada Allah karena Dia adalah roh dan bukan berbicara kepada manusia. Karena manusia tidak akan mengerti. Kecuali orang-orang yang
Tuhan sudah kasih gift atau karunia untuk menerjemahkan bahasa roh tersebut. Selanjutnya ketika kita berbahasa roh, kita akan bernubuat, yaitu dapat memberikan inspirasi, menafsirkan, dan mewahyukan sesuatu peristiwa yang akan terjadi. Kita berbahasa roh juga untuk bertempur dengan roh-roh jahat di udara, roh-roh dunia. We fight spirit with spirit, ya. Kita melawan roh dengan roh. Roh dunia dengan roh kudus, roh Allah yang kita punya. Saudara, kita adalah roh yang hidup. We are living spirit. Kita roh Allah yang hidup. Kita bukan cuma manusia fisik. We're not only flesh, tapi kita juga adalah spirit. Jadi kita harus berdoa dengan roh untuk mengalahkan roh-roh yang ada di dunia ini. Kita melawan roh dengan roh. Dan kalau saudara tanya, apakah berbahasa roh itu penting? Saudara, Alkitab mengajarkannya seperti ayat-ayat yang sudah saya bacakan berikutnya. Sebelumnya maksud saya. Sebelumnya sudah saya bacakan, dan itu ayat Alkitab yang mendukung tentang berbahasa roh ini. Alkitab mengajarkannya dan para murid Yesus mempraktekannya. Kalau kita mau lebih kuat lagi di dalam roh dan di dalam pengenalan yang benar akan Allah kita, saya mengatakan, why not? Kenapa tidak? Segala sesuatu yang lain yang bisa menambahkan iman kita, yang bisa menambahkan kedekatan kita dengan Allah, kenapa tidak? Dan itu didukung oleh Alkitab. Jadi mari, saudara yang sudah siap, lakukan. Buat saya pribadi, hidup sejak kecil ini kesaksiannya. Dari kecil saya sudah melakukan segala sesuatu sendiri. Setelah menikah pun saya banyak melakukan hal itu sendiri, membiayai segala kehidupan sendiri. Dan saya katakan kepada saudara sebelumnya bahwa saudara yang belum menikah, cari pasangan yang sepadan dengan saudara, yang seiman dan seroh dengan saudara. Karena begitu banyak penderitaan yang kita alami kalau kita yang sudah kenal Tuhan menikah dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Gelap dan terang Tuhan katakan tidak bisa bersatu. Begitu banyak pencobaan. Dan kita yang di dalam Tuhan, kita akan terus mengampuni. Lama-lama kita capek. Karena itu saudara, peringatan saya, advice saya, cari yang sama, satu roh, satu iman. Dan karena itu saudara, dalam hidup pernikahan juga begitu banyak. Dan saya mengalah, terus mengalah. Karena kita yang sudah kenal Tuhan, kita mengalah. Jadi hidup itu memang lebih berat. Ya, saya lakukan semuanya sendiri karena setiap saya mau melakukan sesuatu dan saya minta tolong, selalu ada why. Jadi capek juga untuk menjawabnya. Lebih baik saya kerjakan sendiri. Ataupun kalau dibantu nanti ada kata-kata yang tidak baik. Ya, saya pindah-pindah barang sendiri, saya mencangkul ya, karena saya suka berkebun, saya mencangkul ini di Australia. Saya juga mengecat rumah, melakukan hal-hal pekerjaan laki-laki saya lakukan juga, saudara. Dan semua finansial juga, puji Tuhan, Tuhan mampukan saya untuk mencukupi. Kalau melihat dan merasakan kehidupan yang saya miliki, saya merasa capek. Physically, mentally, saya capek. Meskipun roh saya, spirit saya selalu high, selalu besar saya punya spirit. Tapi kita tidak bisa memungkiri kalau
badan kita, fisik kita, dan mental kita kadang-kadang capek. Tapi dengan kekuatan Roh Allah, dengan kasih karunia-Nya, puji Tuhan saya bisa melakukan itu. Karena itu saya berbahasa roh. Karena ini yang membantu saya. Kalau saya sudah tidak punya lagi kata-kata untuk diucapkan, saya hanya berkata kuramata shikarama shikarama sande. Hiaramata syara kalama syukarama syaralama si. Hiaramata syukarama sikarama sande. Saya tidak tahu apa yang saya katakan, tapi saya menyerahkan roh saya kepada Allah. Dia tahu. Kadang saya ketika berbahasa roh ketawa atau tersenyum mengingat kebaikan Tuhan. Kadang saya menangis juga mengingat kebaikan Tuhan, apa yang Dia sudah lakukan buat hidup saya. Tapi saudara, ketika saya keluar rumah, ya, kemanapun saya berada atau dimanapun saya berada, orang tidak akan tahu pergumulan saya. Orang tidak akan tahu kelelahan, keletihan fisik dan mental saya. Karena selalu saya keluar dengan hati yang penuh sukacita. With high spirit. Dengan semangat yang tinggi. Dengan wajah yang selalu berseri. Dengan attitude yang selalu mau membantu orang. Secara dana memang saya terbatas. Tapi apa yang saya bisa beri, saya beri. Tapi waktu, tenaga, ketika orang membutuhkan, saya selalu siap untuk membantu. Jadi orang-orang banyak melihat sepertinya saya tidak mempunyai problem. Tapi itu saudara, ketika kita punya Roh Allah di dalam kita, Roh Allah memampukan kita untuk hidup penuh dengan sukacita. Hidup penuh dengan gairah, dengan semangat. Jadi kita tidak mengasihani diri sendiri. Kita memberikan diri kita kepada orang lain. Meskipun dengan mengasih advice atau juga menemani mereka. Nah, suatu saat di chapel time di Bible College, ya, kita ada suatu acara. Dan di saat itu saya biasanya, kalau saya memuji Tuhan itu memuji dengan sungguh. Saya berjingkrak, saya bergerak, karena saya ketika menyanyi atau menyembah, saya benar-benar setiap kata demi kata itu saya resapi, saya imani. Jadi selalu ada gerakan, ya, ada ungkapan yang luar biasa. Nah, itu orang yang selalu orang lihat dalam setiap chapel time atau ibadah kita pagi di Bible College. Dan suatu saat saya menangis. Sampai pastor juga berkata, saya tidak mengira kalau kamu mempunyai beban seperti itu. Kamu juga bisa menangis seperti itu. Karena saya selalu melihat kamu itu selalu sukacita, selalu semangat, selalu bergairah. Ya saudara, apapun beban yang engkau miliki, kita memperlihatkan Allah yang di dalam kita. Bukan mempertunjukkan beban kita. Karena kita mau membangkitkan orang lain juga. Bukan berarti kita mengingkari keadaan kita yang sebenarnya. Atau being false, ya. Tidak berjujur. Bukan saudara. Tapi kita mau mengalahkan. Karena aku percaya. Aku berdoa setiap hari. Ada kemenangan. Ada kekuatan, ada kesehatan. Meski tubuhku Tuhan, saudara, tubuh saya merasakan ada sakit di sana sini. Tapi saya memperkatakan, aku sehat. Aku sehat. Tidak lagi ku ingat sakit, penyakit di sana sini. Tapi aku memperkatakan. Dan aku mau mengingat kesembuhan. Aku mau memperkatakan kekuatan. Terima kasih. Itu firman Tuhan hari ini. Bagi saudara yang sudah siap untuk berbahasa roh, mari lakukan. Saudara yang masih mau belajar, mari belajar. Ada satu lagu, saudara.
Iya, saya kurang bisa bebas karena ini masih pagi, masih subuh. Di ruangan sebelah anak saya tidur, anak kos tidur. Jadi untuk bicara aja saya sedikit ada seperti bergumam gitu ya, nggak bisa lepas. Untuk nyanyi pun jadi saya agak kaku karena memang saya harus menjaga suara saya tidak terlalu keras, jangan sampai membangunkan mereka. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar pohon suara pohon bunyi, gerakan Allah mulailah. Oh saudara, iya lagu lama. Saya tidak siap, ini aja baru masuk gitu. Tiba-tiba mau nyanyi apa ya? Tapi tiba-tiba lagu ini muncul, jadi saya harus ingat dulu ini lagu lama sekali. Gerakan Allah mulailah, ku dengar suara pohon murbai bunyi. Ku tahu gerakan Allah mulailah. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murbai bunyi. Ku tahu gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murbai bunyi. Ku tahu gerakan Allah mulailah. Saudara maju, saudari maju, majulah maju terus. Maju dalam rohmu, maju dalam rohmu, maju, maju terus. Ya, kita harus maju saudara, saudari. Maju terus di dalam Tuhan. Maju di dalam roh, maju di dalam roh. Puji Tuhan. Kita mau berdoa saudara. Kita mau berdoa buat mereka, buat kita yang mengalami segala pergumulan. Kita taruh tangan kiri kita di dada kita, tangan kanan kepada Bapa di surga. Kita mau merendahkan hati. Kita mau minta kuasa Allah. Bapa surgawi, kami meminta di dalam nama Yesus, Anak-Mu Juru Selamat kami. Damai sejahtera Engkau, Roh Kudus Engkau untuk tinggal di dalam kami. Ajarkan kami Tuhan untuk berbahasa roh. Ketika kami mempunyai beban yang berat dan tidak punya kata-kata lagi untuk diungkapkan. Oh Bapa Surgawi, biar rohmu yang berbicara dan terus berdoa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Ketika kami memiliki roh Allah dan kami mengungkapkannya dalam bahasa roh, bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh iblis. Iblis tidak bisa mengambil doa-doa kami. Kami berdoa saat ini Tuhan. Engkau berikan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada penguasaan diri kepada mereka Tuhan yang sedang gundah, yang banyak persoalan, yang banyak pergumulan. Di dalam nama Yesus, Roh Allah yang di dalam mereka akan memberikan sukacita, kekuatan, satu gairah untuk selalu menunjukkan wajah yang berseri-seri, untuk selalu mengucapkan syukur dari mulut mereka. Terima kasih Bapa. Biar kami Engkau ajarkan Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami ucap syukur. Kami mau bersukacita karena Roh Allah ada di dalam kami. Apapun permasalahan kami percaya, kami berdoa, Tuhan campur tangan. Tuhan akan menggenapi setiap doa kami.
asal kami tidak jemu-jemu datang kepada Engkau. Asal kami tidak menjadi lesu. Asal kami tidak capai untuk terus mencari hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pagi ini. Kami serahkan segala pergumulan kami. Pergumulan sakit penyakit. Pergumulan keuangan finansial. Pergumulan keluarga Tuhan. Pergumulan anak-anak kami. Dan pergumulan roh-roh dunia, ikatan-ikatan kebiasaan buruk dan kecanduan. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Engkau beracara, Roh Kudus-Mu turun. Berikan hikmat bagi kami, supaya kami Tuhan tahu apa yang harus kami lakukan. Dan kami percaya Bapa, ketika kami meminta, kami sudah menerimanya. Biar iman kami katakan, iman kami praktekkan melalui perkataan dan juga perbuatan. Kami masih merasakan sakit-sakit di tubuh kami Tuhan. Tapi kami mau berkatakan kesembuhan. Dan kami mau bertindak, berjalan, berlaku seolah semua sudah hilang. Dan kami percaya ketika kami praktekkan itu Tuhan, ketika kami melompat-lompat bersuka cita, kami tidak akan rasakan lagi sakit penyakit kami. Yang kami rasakan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami berkati mereka semua Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima berkat kesembuhan. Terima berkat finansial. Terima berkat kelepasan. Terima Roh Allah di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kita. Berikan hati saudara kepada Dia untuk dipimpin. Haleluya. Immanuel, Allah beserta kita.